Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wulandari dengan NIM 23101162200006 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Kahoot dan tutorial cara menggunakan aplikasi Kahoot sebagai media pembelajaran. Yang pertama yaitu Kahoot adalah platform pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning yang memungkinkan guru membuat kuis interaktif, polling, diskusi, dan presentasi yang dimainkan siswa secara real-time atau sebagai tugas mandiri. Platform ini tersedia lewat web dan aplikasi mobile, banyak dipakai di sekolah, perguruan tinggi, dan organisasi. Lalu selanjutnya itu ada fitur utama yang perlu diketahui dari aplikasi atau web Kahoot ini. Yang pertama itu ada mode permainan berupa kuis atau pilihan ganda, lalu ada true or false, lalu ada survei atau pendapat, ada diskusi, dan jumble atau urutan jawaban atau puzzle. Ada juga slide untuk penyisipan penjelasan atau slide materi di antara soal. Yang kedua yaitu Student Face Challenge, berupa tugas yang siswa kerjakan seperti mirip homework. Guru bisa assign lewat link atau integrasi ke Google Classroom atau Microsoft Teams. Lalu yang ketiga ada Library atau dan juga Reading Made Kahoot, berupa jutaan Kahoot siap pakai yang dibuat komunitas atau guru lain, bisa dicari, diduplikat, dan diedit. Lalu yang keempat ada Kahoot menawarkan fitur seperti generator soal otomatis dan import slide atau screenshot. Fitur ini dan beberapa tipe soal lengkap kadang memerlukan akun berbayar. Lalu yang terakhir itu ada reporting atau analitis, yaitu hasil per siswa dan per soal dapat dilihat dan diekspor atau CSV untuk analisis dan follow up. Lalu selanjutnya yaitu ada keunggulan pedagogis Kahoot. Yang pertama itu engagementnya yang tinggi, yaitu kompetisi singkat dan leaderboard meningkatkan motivasi. Yang kedua cepat jadi formative assessment, yaitu feedback instan, guru bisa langsung lihat item yang paling banyak salah atau jawaban yang paling banyak salah. Lalu yang ketiga itu fleksibel, yaitu cocok untuk review, pretest, exit ticket, icebreaker, dan pembelajaran jarak jauh atau daring. Lalu yang terakhir ada kolaborasi dan diskusi, yaitu team mode atau kerja kelompok, dan diskusi atau survei memungkinkan aktivitas peer learning. Lalu selanjutnya itu ada panduan langkah demi langkah dalam pembuatan Kahoot dalam media pembelajaran. Yang pertama itu ada persiapan awal 2-5 menit. Buka kahoot.com, lalu sign up dan pilih peran teacher atau guru dan daftar dengan Google atau email. Lalu lengkapi profil dan jika mau buat folder atau kelas untuk mengorganisir Kahoot Anda. Lalu yang kedua itu membuat Kahoot baru. Yang pertama dari dashboard itu klik create, pilih jenis seperti kuis, jumble, survei, atau diskusi. Yang kedua, isi judul, deskripsi, dan yang opsional itu cover image. Yang ketiga, klik add question, lalu pilih tipe pertanyaan seperti pertanyaan pilihan ganda, jawaban singkat yang tersedia, dan lain-lain sebagainya lah. Lalu atur waktu dan poin tiap soal. Yang keempat, tambahkan media seperti gambar, GIF, atau YouTube untuk membuat soal itu terlihat lebih menarik. Lalu yang kelima, untuk menjadikan materi di tengah kuis, gunakan slide sebagai mini presentasi. Yang keenam itu simpan lalu
preview untuk cek tampilan siswa, dan yang terakhir adalah save. Selanjutnya itu yang ketiga ada menggunakan Kahoot di kelas. Nah, yang pertama, pilih Kahoot lalu klik play dan pilih teach atau live. Yang kedua, pilih mode. Sama itu modenya ada klasik atau siswa itu individu atau tim mode. Ini tuh kerja kelompok seperti itu. Lalu yang ketiga ada atur opsi. Ini tuh ada beberapa, ada random pertanyaan, lalu ada show and hide leaderboard, dan point on dan off. Lalu yang keempat itu mulai game. Sistem memberi game pin dan juga bisa pakai QR kode. Siswa buka Kahoot It atau aplikasi Kahoot dan masukkan pin serta nama. Lalu yang kelima, jalankan kuis. Setiap soal memiliki waktu dan tampilan jawaban di perangkat siswa. Guru bisa menjeda dan menjelaskan hasil setiap soal tersebut. Lalu yang keempat itu ada student fetch assign atau sistemnya itu homework. Yang pertama itu pilih Kahoot, lalu assign, atur due date, template limitnya, dan opsi jawaban. Lalu bagikan link atau integrasikan atau kirimkan ke Google Classroom atau Microsoft Teams atau juga Eval Schoolwork. Nah, siswa itu akan mengerjakan kapan saja sebelum deadline yang diberikan. Yang terakhir yaitu melihat hasil dan menindaklanjut. Yang pertama, setelah selesai itu buka resource, lihat ringkasan per soal dan per siswa, lalu ekspor CSV bila ingin simpan ke sistem nilai atau analisis lebih lanjut, dan yang terakhir, gunakan hasil untuk remedial. Buat Kahoot mini hanya berisi soal-soal yang banyak salah. Selanjutnya itu ada tips membuat Kahoot yang lebih efektif. Ini mencakup pada pedagogis dan teknis. Yang pertama itu tulis soal singkat dan jelas, hindari jawaban yang ambigu. Yang kedua, kombinasikan visual seperti gambar atau video dengan soal agar akses multiple modal. Yang ketiga, gunakan jumble untuk uratan kronologis, langkah ilmiah, dan survei atau diskusi untuk refleksi. Lalu yang keempat, jangan selalu fokus pada span atau kecepatan. Matikan poin untuk aktivitas yang ingin Anda diskusikan, dijadikan diskusi, bukan kompetensi. Lalu yang terakhir, gunakan data resource untuk membentuk kelompok remedial atau small group instruction. Selanjutnya itu ada integrasi dan automasi. Yang pertama, pada Google Classroom atau MS Term itu share atau assign langsung ke kelas Anda dari Kahoot saat terhubung. Lalu yang kedua itu ada import question lewat screenshot dan import slide untuk mempercepat pembuatan kuis. Nah, fitur ini tuh mempermudah migrasi bank soal. Lalu ada batasan dan hal yang perlu diwaspadai dari Kahoot ini. Yang pertama itu ada skala peserta. Akun gratis kadang membatasi jumlah peserta per sesi. Sesi besar memerlukan paket yang berbayar. Lalu ada over gamification. Leaderboard itu terlalu sering bisa memicu kompetensi negatif. Sesuaikan saja dengan tujuannya. Lalu ada aksesibilitas. Gunakan opsi tanpa timer untuk siswa yang membutuhkan. Siapkan versi PDF dari soal bila koneksi bermasalah. Lalu yang terakhir, privasi dan data siswa. Cek kebijakan siswa, cek kebijakan privasi sekolah dan setelan akun, terutama untuk murid yang di bawah umur. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan aplikasi Kahoot dan tutorial cara menggunakan aplikasi Kahoot sebagai media pembelajaran. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.